Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan melanjutkan materi integral. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 4.9 mengenai integral tentu, atau kita kenal dengan definite integral. Untuk itu, mari langsung saja sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, kita akan mempelajari konsep integral tentu yang berangkat dari pernyataan berikut ini. Jika fungsi f terdefinisi pada selang tutup a sampai b, maka integral dari a ke b untuk fx dx itu adalah integral tentu terhadap fungsi f dari a ke b. Pengintegralannya kita tulis integral dengan batas bawah a dan batas atas b dari fx dx akan sama dengan fx, lambangnya seperti ini, a-nya di bawah, b-nya di atas. Ini tertukar, silahkan perbaiki di catatan kalian, yang sama dengan fb dikurangi fa. Dengan fx-nya adalah fungsi integran yang akan kita integralkan, a-nya adalah batas bawah, dan b-nya adalah batas atas. Lalu, dari konsep integral tentu ini diturunkan teorema fundamental yang kita kenal dengan teorema dasar kalkulus. Teorema dasar kalkulus berbunyi, jika f kontinu pada interval tutup a sampai b dan andaikan f itu adalah sembarang antiturunan f, maka pada interval tersebut akan berlaku integral dengan batas bawah a sampai batas atas b untuk fx dx, ini akan sama dengan fb dikurangi fa. Hal ini mirip seperti konsep integral tentu. Kenapa demikian? Jelas, karena dari konsep integral tentu, ini diturunkan teorema fundamental atau teorema dasar kalkulus. Lalu selanjutnya, kita harus mempelajari juga sifat-sifat atau karakteristik dari integral tentu. Sifat yang pertama itu adalah kelinearan. Bunyi sifatnya seperti demikian. Jika f dan g terintegralkan pada interval tutup a sampai b, dan k-nya itu adalah suatu konstanta, maka akan berlaku integral dari a ke b untuk kfx dx di sini akan sama dengan k-nya kita keluarkan, k dikali integral a sampai b untuk fx dx. Lalu sifat yang kedua berlaku juga operasi aljabar fungsi di dalamnya. Jadi integral a sampai b untuk fx plus minus gx dx ini akan sama dengan integral dari a ke b untuk fx dx, jadi kita pisah, plus minus integral a sampai b untuk gx dx. Jadi kita pisah fungsinya, seperti itu. Sifat yang kedua adalah perubahan batas. Sifat perubahan batas ini berbunyi, jika f dan g terintegralkan pada interval tutup a sampai b, maka berlaku integral dengan batas yang sama, batas bawah dan batas atas sama, ini akan menghasilkan hasil 0. Seperti itu. Jadi integral a sampai a untuk fx dx ini hasilnya 0. Yang kedua, integral dengan batas bawah a dan batas atas b untuk fx dx ini akan sama dengan negatif integral b sampai a untuk fx dx. Jadi kalau batasnya kita tukar, kita tinggal memberi tanda negatif depan operator integralnya. Seperti itu. Sifat yang ketiga di sini adalah penambahan interval. Sifat penambahan interval ini berbunyi, jika f dan g terintegralkan pada interval tutup a sampai c yang memuat titik b di dalam interval tersebut, maka akan berlaku demikian. Integral a sampai c untuk fx dx akan sama dengan integral dari a ke b fx dx ditambah integral b ke c fx dx. Lalu sifat yang selanjutnya adalah kesimetrian. Sifat simetri ini berlaku untuk fungsi ganjil dan fungsi genap. Yang pertama, jika f fungsi genap, maka berlaku integral dari negatif a sampai a untuk fx dx. Ini sama dengan 2 dikali integral dari 0 sampai a untuk fx dx. Sifat yang kedua, jika f-nya adalah fungsi genap, maka akan berlaku integral dari negatif a sampai a untuk fx dx itu hasilnya adalah 0. Bagi kalian yang ingin mereview kembali fungsi ganjil dan fungsi genap, kalian bisa klik link di sebelah sini, sehingga kalian mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai fungsi ganjil dan genap. Jadi kalian siap untuk mempelajari materi integral yang ini.
Untuk contoh soalnya, yang pertama seperti ini ya. Contoh soal pertama dan kedua, tentukan hasil integrasi dari fungsi berikut. Integral dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 3 untuk fungsi 3x pangkat 3 dx. Dan soal kedua, integral dari batas bawahnya negatif 1, batas atasnya 2, kali 3x kuadrat plus 2 dx. Kita selesaikan dulu soal pertama. Soal yang pertama kita selesaikan integral ini seperti biasa. Jadi 3x pangkat 3 kalau kita integralkan adalah 3 per 4 kali x pangkat 4. Batas bawahnya 0 dan batas atasnya 3. Lalu langkah selanjutnya adalah kita masukkan dulu batas atasnya. Jadi kita substitusi batas atasnya ke variabel x. Jadi 3 per 4 kali 3 pangkat 4 dikurangi 3 per 4 kali 0 pangkat 4. Hasilnya adalah 243 per 4. Untuk contoh soal yang kedua di sini kita lakukan hal yang serupa seperti tadi. Jadi integral dengan batas bawah min 1, batas atasnya 2 dari 3x kuadrat plus 2 dx ini akan sama dengan x pangkat 3 plus 2x. Nah, kalau batas bawahnya negatif 1 dan batas atasnya 2, kita masukkan dulu batas atasnya sebagai pengganti dari variabel x. Jadi kita substitusi x-nya kita ganti 2 pangkat 3 tambah 2 kali 2 dikurangi negatif 1 pangkat 3 tambah 2 kali negatif 1. Nanti kalau kita hitung hasilnya adalah 15. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini ya. Untuk contoh soal yang ketiga di sini. Integral dari 1 sampai 2 untuk 2x kali x kuadrat plus 2 dikuadratkan dx. Dan yang keempat adalah integral 0 sampai pi per 2 sin 2x dx. Untuk contoh soal yang ketiga ini adalah contoh soal yang melibatkan operasi perkalian di dalamnya, ya. Jadi kita kalikan saja dulu 2x kali x kuadrat plus 2 dikuadratkan. Ini kalau kita hitung jadi 2x kali x pangkat 4 plus 4x kuadrat plus 4. Kita kalikan 2x-nya ke dalam jadi 2x pangkat 5 plus 8x pangkat 3 plus 8x. Kalau kita integralkan ini seperti biasa, jadi hasilnya adalah sepertiga x pangkat 6 plus 2x pangkat 4 plus 4x kuadrat dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2. Lalu kita substitusi batas atasnya dulu. Batas atasnya ke variabel x. Jadi kita ganti semua variabel x-nya dengan batas atasnya 2 dikurangi hasil integral ini kita substitusi angka satunya ke sini. Jadi kita peroleh nanti sepertiga kali 2 pangkat 6 tambah 2 kali 2 pangkat 4 tambah 4 kali 2 kuadrat kurangi sepertiga kali 1 pangkat 6 plus 2 kali 1 pangkat 4 plus 4 kali 1 kuadrat itu hasilnya adalah 63 kalau kita hitung. Seperti itu. Mudah ya. Kemudian untuk contoh soal yang keempat di sini. Integral dari 0 sampai pi per 2 sin 2x dx. Ini kalau kita integralkan sin 2x dx itu jadi negatif setengah cos 2x. Batas bawahnya 0, batas atasnya pi per 2. Ini kalau misalnya kita substitusi pi per 2-nya kita masukkan ke cos 2 dikali pi per 2, jadi kita peroleh negatif setengah kali cos pi dikurangi negatif setengah kali cos 0. Ini kalau kita hitung hasilnya min setengah tambah setengah, itu harusnya 0. Ini beri tanda negatif di depan, jangan lupa ya. Ini tandanya ketinggalan. Oke, mungkin demikian saja pembahasan mengenai konsep integral tentu. Konsep integral tentu ini banyak sekali aplikasinya, salah satunya itu adalah mencari luas daerah bawah kurva dan menghitung volume benda putar yang akan kita pelajari di video yang berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.